Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID bareng saya Fadil, dan kali ini saya pengen ngebahas laptop murah lagi yang budgetnya kurang lebih sekitar 6 jutaan. Ini juga pertama kalinya saya ngebahas laptop dengan prosesor Intel Core i3 1215U. Secara singkat, keunggulan prosesornya ini ada di productivity dan juga efisiensi. Mungkin calon penggunanya banyak yang dikit skeptis dengan Ryzen 3 7320U, jadi Intel Core i3 ini menjadi haluan terakhir di budget laptop segini. Dari segi desain, Acer Aspire Lite 14 ini aja kalau kita bicara soal itu, di sini desainnya hampir berubah total dari Aspire 3. Meskipun kalau kasat mata kita masih ngelihat laptop ini seperti Aspire 3, tapi kalau kita lihat detail-detailnya ada beberapa aspek dari Acer Aspire 3 yang memang diterapkan di Aspire Lite. Pattern unik ini adalah desain pattern 25 tahun anniversary Acer. Memang unik, tapi saya rasa ini malah mengganggu desain minimalis dari laptop ini. Tapi ini masalah selera ya. Dan bobotnya masih belum terlalu ringan, dan juga soal dimensi yang udah semakin ringkas. Dimensinya ada di angka 31,3 x 21,8 x 1,7 cm, dengan berat 1,5 kg sampai dengan 1,6 kg aja kalau kalian bawa adapter. Lalu soal desainnya juga yang memang sekarang secara build quality itu jauh lebih solid daripada versi sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat laptop ini nggak terkesan ini laptop yang murahan. Contohnya di bagian cover display-nya terbuat dari metal dan finishing yang matte. Untuk bagian keyboardnya di sini, Acer nggak ngasih upgrade untuk bagian keyboardnya karena tidak diberi LED backlight di laptop yang harganya segini. Jadi ya kurang terkesan premium aja ya untuk laptop ukuran 6 jutaan yang belum diberi backlit, dan juga travel distance-nya yang terlalu pendek. Jadi untuk feel mengetik lama-lama sedikit kurang nyaman aja. Untuk touchpad itu sebenarnya ada di upgrade juga, jadi touchpad-nya lebih lebar. Akan tetapi kayaknya ini di bagian dalamnya nggak ada perubahan. Jadi dengan melebarnya touchpad yang ada di laptop ini ngebikin touchpadnya agak berasa sedikit kopong menurut saya. Tapi nggak apa-apa, di situ usaha yang cukup keras dari Acer agar laptop ini jadi terlihat lebih mewah daripada Aspire di seri sebelumnya. Lalu untuk bagian I/O juga, ini I/O-nya cukup lengkap ya, HDMI-nya juga full size, udah nggak perlu bantuan dongle lagi, jadi cukup praktis untuk dibawa presentasi. Lalu chargingnya pun udah menggunakan port USB Type-C yang rangkap juga dengan DisplayPort. Namun sayangnya USB Type-C ini hanya diberi satu aja. Jadi kalau kalian lagi nge-charge laptop ini, kalian nggak bisa colok device Type-C lain kecuali kalian pasang dongle all-in-one plus charging. Sisanya USB 3.0 Type-A-nya masih melimpah di sini. Permasalahan laptop dengan budget 5-6 jutaan itu rata-rata bagian layarnya dikorbankan dengan panel TN, abis itu pakai resolusi rendah pula. Tapi Acer cukup baik di sini dengan memberikan panel IPS di resolusi Full HD dengan aspek rasio 16:10. Walaupun dengan color game mode yang masih dibilang standar. Saya bisa sangat apresiasi Acer untuk ini, di mana laptop dengan budget segini rata-rata layarnya memang dikorbankan. Karena memang production yang memerlukan memori DDR5 dengan harga yang memang cukup tinggi. Jadi saya rasa mereka nggak memberi backlit di keyboard lebih oke daripada mengorbankan layar. Untuk spesifikasi, Acer Aspire Lite ini menggunakan Intel Core i3 1215U dengan konfigurasi 2 performance core dan 4 efficiency core. Jadi 6 core 8 thread ya. RAM-nya 8GB DDR5 yang bukan soldered dan disediakan satu slot kosong lagi, jadi kalian bisa upgrade jadi dual channel. Ada NVMe 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, ada HD webcam include dengan Windows 11 dan Office Home Student ya. Untuk webcamnya sendiri dia punya privacy shutter, namun tidak benar-benar mendisable webcamnya, hanya menutup aja, tapi ini udah bagus. Oke, ini adalah perekaman dari kamera webcam Acer Aspire Lite 14. Untuk suaranya bagaimana, kalian bisa menilai sendiri. Untuk hasil dari videonya, karena ini 1080p, jadi ini cukup gokil. Walaupun untuk kualitas aslinya ya tipikal webcam laptop standar lah ya. Mengenai opsi upgrade, karena menggunakan memori DDR5 SODIMM, memorinya bisa kalian upgrade seperti yang saya bilang barusan. Inilah fitur yang sangat diperlukan laptop budget. Tentu SSD-nya juga bisa kalian upgrade. Kebetulan juga nggak ada profil apapun di sini, jadi memang jalan default aja untuk baterai. Daya tahannya kurang lebih bisa bertahan 8,5 jaman dengan video playback. Ini udah cukup hemat untuk kapasitas baterai 40-an watt-hour sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat aja untuk performance-nya dari Acer Aspire Lite 14 yang satu ini. Apakah mengecewakan atau enggak, atau justru ini malah menjadi laptop dengan prosesor low-end yang terbaik dibanding kompetitornya. Sejauh ini kita lihat aja performance-nya seperti apa. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu untuk ngecek konsistensi performance-nya, terutama untuk di multi-core-nya.
Ya, di sini untuk multicore-nya dapat di angka 5 ribuan gitu, dan di sini Acer udah bisa mengetuning performance-nya cukup konsisten untuk i3 1215U-nya, sehingga mendapatkan skor kurang lebih sekitar 5000 sampai dengan 5300. Dan ada pernah nyentuh sekali di bawah 5000 untuk performance laptop yang satu ini. Dan udah lumayan baik juga untuk dari segi performance on battery-nya, ada di kisaran 4 ribuan. Jadi performance-nya udah cukup baik dari segi plug-in dan on battery. Kalau kita lihat CPU package, memang di sini Acer tuningannya itu kurang lebih memang dia benar-benar flat di 20 watt ya. Dia sempat nge-boosting sampai 25 watt lebih, bahkan sampai 30 watt. Efeknya di sini CPU temperaturnya juga berjalan sangat-sangat baik. Saya lebih setuju tuning seperti ini sehingga CPU-nya juga nggak terlalu overheat dan nggak ngebikin orang awam atau penggunanya khususnya yang nggak terbiasa dengan suhu tinggi itu jadi merasa aman-aman aja. Terutama kalau CPU-nya lagi continuous stress seperti ini. Suhu maksimum ada di angka 77 derajat aja, sementara kalau idle-nya ada di sekitar 36 sampai dengan 44 derajat Celcius. Graphics core ada di angka 3104 ini bukan angka yang besar tentunya, karena jagoan dari Intel UHD 64 Compute Unit ini memang bukan di sektor gaming. Jadi sebetulnya memang lebih di produktivitas. Misalnya seperti penggunaan OBS gitu untuk record ataupun render, laptop ini udah bisa encoding dengan sangat-sangat lancar pada resolusi 1080p di angka bitrate 10 Mbps. Jadi memang bisa dibilang kemampuan encodernya udah termasuk bagus kalau kalian melakukan editing video. Playbacknya memang udah sangat-sangat lancar juga dengan UHD 64 Compute Unit ini. Buat dipakai main game kayak Valorant itu kalian masih bisa kok mendapatkan 100-an lebih FPS gitu ya. Ini bukan angka FPS yang kompetitif memang ya untuk gaming seperti Valorant atau CSGO, tapi ya udah cukup oke lah. Atau seperti Dota misalkan ya, kalian udah bisa dapetin rata-rata di 60 FPS. Lalu juga untuk Genshin juga ataupun Zenless Zone Zero, kalian bisa mendapatkan rata-rata 60 FPS di sini. Sebetulnya nggak selalu 60 FPS sih, bisa lebih dari 60 FPS. Jadi ya memang bisa dibilang untuk main game sebetulnya cukup ngepas di zaman sekarang. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Aspire Lite 14 Special Edition Acer 25 tahun ini. Untuk harga di marketplace saya cek ini laptop ada di angka 6,2 sampai 6,4 jutaan ya. Dan pastiin aja kalau kalian nyari di marketplace bergaransi resmi 2 tahun dari Acer Indonesia yang udah include dengan Microsoft Office Home Student. Jadi kalian cukup cermati aja untuk nyari-nyari di mall ya, ataupun di e-commerce yang lain-lain ya, soalnya ya sama aja menurut saya. Dan menurut saya Acer di sini mencoba memberikan solusi terbaik mereka dan menjadikan Acer Aspire Lite ini sebagai alternatif yang cukup baik dari pendahulunya Acer Aspire 3 dengan i3 1115 G4. Kelebihan-kelebihannya jelas terasa di area build quality, dibekali layar yang lebih nyentrik, serta webcam Full HD yang jarang ditemui di level harganya. Dan tentu urusan performa, Alder Lake sebetulnya emang CPU yang ideal untuk daily worker ketimbang Ryzen 3 Mendocino karena iGPU Intel UHD-nya ternyata emang lebih baik dalam hal produktivitas dan efisiensi. Acer juga cukup beres memberikan sistem pendingin di laptop ini. Juga kalau kalian kebutuhannya lebih banyak di produktivitas atau kebutuhannya untuk office hari-hari, saya akan lebih pilih laptop ini. Apabila fokus kalian untuk bermain game, lebih baik duitnya ditabung untuk beli laptop gaming aja, ketimbang maksain menggunakan laptop yang seperti ini. Dan saya bisa bilang dari dua laptop dengan Ryzen 3 7320U yang pernah saya bahas, rasanya Acer Aspire Lite 14 ini yang bisa mengebikin laptop-laptop Mendocino itu jadi terlihat tidak menarik. Dan kira-kira menurut kalian gimana? Apakah memang ini adalah laptop dengan harga 6 jutaan yang paling menarik sejauh ini? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Saya Fadil dan seperti biasa, see you next time.